Bab 56-57. Sakit hati gadis CEO. Mereka sudah berada tak jauh dari lokasi. Irene pun turun mencari toilet umum untuk mengganti pakaiannya. Setelah mengganti pakaiannya, Irene kembali ke mobil untuk menaruh paperback. Lalu ia berjalan ke arah lokasi pembangunan. Sampai di sana, ia melihat mandor mereka memarahi para buruh karena para buruh itu mogok kerja. Alhasil mau tidak mau mereka melanjutkan pekerjaannya. Bisa saja mereka berhenti bekerja, tapi jika mereka berhenti bekerja lalu mereka akan bekerja di mana, sedangkan mereka hanya lulusan sekolah menengah atas. "Selamat pagi," sapa Irene pada mandor itu. "Selamat pagi, ada apa ya?" ucap mandor itu memperhatikan penampilan Irene. "Maaf Pak, apa di sini ada lowongan pekerjaan jadi kuli?" "Tidak apa-apa Pak," tanya Irene dengan wajah memelas. Mandor itu diam sejenak memperhatikan Irene dari atas sampai bawah. "Emang kamu bisa apa? Mana bisa perempuan kayak kamu jadi kuli bangunan?" ejek mandor itu. "Saya memang perempuan, tapi saya sudah terbiasa menjadi kuli bangunan Pak," ucap Irene tersenyum paksa. "Saya tidak percaya sama kamu," remeh mandor itu. "Hitung-hitung dapat orang gratis nih," batin mandor itu tersenyum licik. "Bagaimana caranya agar Bapak bisa percaya sama saya Pak?" tanya Irene. "Emang kamu beneran bisa jadi kuli bangunan?" ucap mandor itu tersenyum mengejek. "Saya bisa Pak," ucap Irene dengan tampang meyakinkan. "Cek. Kalau begitu kamu buktikan dulu ucapanmu, kau kerja bantu mereka," tunjuk mandor pada buruh bangunan. "Jika kau bisa kau boleh bekerja di sini," ucap mandor itu. "Baik Pak, saya akan bekerja dengan benar," ucap Irene. "Ya sudah sana tunggu apa lagi, cepat," bentak mandor itu Irene lalu berjalan dengan menggerutu. "Awas saja kau. Nanti kalau kau ngemis-ngemis di bawah kakiku jangan harap ku ampuni kau," gerutu Irene. "Woi cepat jalan lelet amat, bagaimana kamu bisa bekerja di sini jika jalanmu kayak siput?" teriak mandor itu saat melihat Irene masih berjalan. "Cek, anggap saja gue bernostalgia," gumam Irene tanpa mempedulikan teriakan sang mandor. Irene melangkahkan kaki sampai di dekat orang yang sedang mengaduk semen. "Permisi Bang, boleh saya bantuin?" ucap Irene ramah. "Kau mau bekerja di sini?" tanya orang itu heran. "Iya Bang," ucap Irene santai. "Beneran kamu mau bekerja di sini? Apa kamu bisa bekerja seperti kami?" ucap orang itu memastikan. "Iya Bang, saya sudah biasa bekerja seperti ini Bang. Kalau bukan karena tuntutan saya juga mau bekerja yang lain," ucap Irene dengan muka sedihnya. "Yang sabar ya, saya juga sama seperti kamu, tapi kamu hebat bisa melewati itu semua," ucap orang itu menepuk pundak Irene. "Iya Bang, aku harus bantuin apa nih Bang?" tanya Irene melihat semen di depannya. "Kamu ngaduk ini bisa?" tanya balik orang itu. "Bisa Bang," ucap Irene. "Kalau begitu kamu bagian ngaduk semen ini, biar aku yang ngangkat semen ke sana biar kamu nggak terlalu lelah. Kasihan kamu seorang wanita harus bekerja seperti ini," ucap orang itu memberikan cangkul pada Irene. "Iya Bang," ucap Irene menerima cangkul itu lalu ia mulai mengaduk semen itu. "Kamu beneran mau kerja di sini?" tanya orang itu lagi. "Iya Bang, memang kenapa Bang, kok Abang selalu nanya itu?" ucap Irene pura-pura tidak tahu. "Ya gimana ya, jujur saja kami di sini belum digaji beberapa bulan," keluh orang itu. "Jika kamu bekerja di sini takutnya kamu sama dengan kita," imbuh orang itu. "Tak apalah Bang, semoga saja abis ini kita semua bisa dapat gaji oles bonus Bang," ucap Irene. "Pasti," batin Irene.
Semoga saja ya, ucap orang itu lalu mengangkat angkong yang berisi adukan semen. Irene memperhatikan proyek sekitar, tak ada alat berat yang membantu pekerjaan mereka, semua pekerjaan dilakukan secara manual. Bang, saya mau tanya boleh gak bang, ucap Irene saat orang itu sudah kembali. Tanya saja gratis kok, ucap orang itu tersenyum. Kenapa di sini gak ada alat berat ya bang, tanya Irene. Kata mandor sih ngurangin pengeluaran, dan uang yang dikasih atasan pun katanya cuma sedikit, jelas orang itu. Cek cari kambing hitam rupanya, batin Irene. Oh, ucap Irene beroh ria aja. Udah ayok semangat kerjanya, berdoa saja semoga hari ini kita dapat gaji, ucap orang itu. Irene mengangguk sebagai jawaban lalu mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Beberapa jam kemudian saatnya istirahat semua orang berhenti bekerja. Sang mandor datang bersama seorang wanita parubaya, memegang sebuah keranjang. Yok semua istirahat, dan ini makanan kalian, teriak mandor itu. Lalu para buruh itu mengambil makanan yang dibawa wanita parubaya itu. Hei kau perempuan abis makan temui aku di ruangan, ucap mandor itu. Iya pak, singkat Irene setelah semua mendapatkan makanan mereka. Mandor dan wanita itu pergi meninggalkan mereka. Yok kita duduk di sana, ajak orang yang tadi yang Irene ajak bicara. Ayok bang, ucap Irene melangkah kaki mengikuti orang itu. Sampai di tempat itu Irene dan orang itu memulai makanannya, gak salah nih makanan macam apa ini. Ini dimakan aku saja pun tak cukup apalagi mereka, batin Irene saat melihat makanan yang ia bawa. Tak usah kaget kita sudah biasa, kita di sini memang makannya ini saja. Kalau orang mah biasa menyebutnya ini nasi kucing, ucap orang itu sambil memakan makanannya. Kok mau bang kalian dikasih makan nasi kucing? Tanya Irene heran. Ya mau bagaimana lagi, semua butuh uang mau berhenti dari sini pun belum tentu dapat kerjaan. Syukur-syukur kita masih dikasih makan, jelas orang itu tersenyum. Udah makan aja apa yang ada syukuri aja, ucap orang itu Irene pun memakannya. Setelah makan Irene beranjak dari duduknya. Bang saya ke sana dulu ya, ucap Irene menunjuk ruangan mandor. Iya. Hati-hati ya banyakin sabar saja, ucap orang itu. Oke, ucap Irene lalu ia berjalan menuju ruangan mandor. Tok tok tok. Masuk, ucap mandor itu. Irene pun masuk lalu berdiri di hadapan mandor itu. Ada pak manggil saya, ucap Irene. Nama kau siapa? Tanya mandor itu. Irene pak, ucap Irene menundukkan kepalanya bukannya Irene takut pada mandor itu, tapi Irene menundukkan kepalanya untuk melihat sekeliling dengan matanya. Kau bilang bisa bekerja tapi saya lihat kamu hanya mengaduk semen saja, ucap mandor itu. Tapi pak bagian saya kan memang itu pak, bela Irene. Halah alasan kamu, bilang saja kamu gak becus kerjanya, ucap mandor itu sambil menaikkan kakinya di atas meja. Saya memang bisa bekerja pak, ucap Irene yang masih memperhatikan sekitar, dan tak sengaja matanya menangkap tempat sampah. Tempat sampah itu berisi bungkusan nasi kotak yang lumayan terkenal. Cek, dasar tamak dia makan enak sedangkan di luar hanya makan nasi kucing saja, batin Irene geram. Sekarang kamu pergi dari sini tak usah kembali lagi ke sini, ucap mandor itu tersenyum licik. Tapi pak, ucap Irene. Tidak ada tapi-tapian, sekarang kamu pergi, atau aku panggil penjaga buat ngusir kamu, ucap mandor itu. Baik, tapi kasih saya gaji saya pak, ucap Irene menatap mandor itu. Gaji? Kau kerja saja tak becus mau minta gaji kamu, jangan mimpi, ucap mandor mengejek.
Tapi Pak, saya kan sudah bekerja di sini setengah hari, seharusnya Bapak gaji setengah hari saja, jelas Irene. Kau tahu apa, saya mandor di sini, jadi terserah saya dong, sombong mandor itu. Bapak tak boleh begitu Pak, protes Irene. Halah, penjaga, teriak mandor itu, lalu penjaga itu masuk ke dalam. Usir perempuan ini, ucap mandor itu. Baik Pak, lalu menatap Irene. Maaf Mbak, bisa kerjasamanya, ucap penjaga itu sopan. Sebentar, ucap Irene, lalu ia menatap mandor itu. Ingat omongan saya Pak, besok pasti Bapak akan dipecat, ucap Irene lalu meninggalkan mandor itu dan diikuti penjaga itu. Aku gak takut, teriak mandor itu. Yang sabar ya Mbak, ucap penjaga itu saat mereka sudah di luar area bangunan. Iya tep apa Pak, aku pergi dulu, ucap Irene lalu pergi meninggalkan penjaga itu. Bab 57. Irene berjalan ke arah mobil yang terparkir tak jauh dari tempat pembangunan. Ia celingukan memastikan tidak ada orang yang melihat. Setelah dipastikan tak ada orang yang melihatnya, ia lalu masuk ke dalam mobil. Capek juga ternyata, ucap Irene menyeka keringat di dahinya. Sekarang apa yang kita lakukan Miss, ucap asisten El sambil memberikan minuman dingin ke Irene. Terima kasih, ucap Irene. Kau beli makanan nasi kotak sekitar 50 kotak paket lengkap dengan minumannya. Lalu bagikan pada orang yang bekerja di sana, ucap Irene. Bukannya jam istirahat sudah selesai ya Miss, dalam artian mereka sudah makan Miss. Tanya asisten El bingung. Makanan hanya kerasa sampai di tenggorokan saja, mana cukup buat mereka, ucap Irene geram saat mengingat makanan mereka yang mereka makan. Dan jangan bilang itu dari atasan, bilang saja itu dari orang yang lagi bagi-bagi makanan, imbuh Irene. Baik Miss, lalu ada lagi? Tanya asisten El. Besok pagi aku mau lihat di tempat itu sudah ada alat berat, untuk membantu pekerjaan mereka. Jika mandor itu menolak jangan hiraukan omongannya, jelas Irene merebahkan diri di kursi penumpang. Berarti semua buruh di sana mengerjakannya dengan manual Miss, apakah benar? Tanya asisten El. Yap, kau pesan makanan sekarang. Jangan lupa untuk dirimu Pak Supir dan aku juga, ucap Irene memejamkan matanya. Baik Miss, ucap asisten El sambil memesan makanan. Miss, ucap asisten El terpotong saat melihat Irene yang sudah ke alam mimpinya. Mungkin dia lelah, sudah lama dia gak pernah kerja berat lagi. Kau sungguh wanita hebat Miss, gumam asisten El yang hanya didengar Pak Sopir. Beruntung kita punya majikan seperti Nona Irene, asisten El, sahut Pak Sopir yang mendengar gumaman asisten El. Kau benar Pak, aku selama ini bekerja dengannya selalu mendapat gaji besar, diperlakukan layaknya saudara sendiri Pak, ujar asisten El. Bahkan sekarang Nyonya Andini menganggapku sebagai anak kandungnya, imbuh asisten El. Lakukan apa yang mereka minta asisten El, hal sepele bisa membuat mereka bahagia, nasihat Pak Sopir yang tahu Mama Andini. Menyuruh asisten El memanggilnya dengan sebutan Mama, tapi asisten El tak pernah memanggilnya Mama. Pak Sopir tahu karena Mama Andini selalu menggerutu padanya. Asisten El mengangguk. Kita ke kafe, Pelangi, sekarang, ucap asisten El tanpa menunggu lama. Sang sopir menyalakan mesin mobil lalu menjalankan ke tempat tujuan. Beberapa menit kemudian mereka sampai di kafe Pelangi. Bapak bisa jalan-jalan dulu sambil menunggu pesanan selesai, ucap asisten El. Baik, saya permisi dulu asisten El, ucap sang sopir lalu keluar mobil. Sang sopir merasa tak enak jika menunggu majikannya di dalam mobil. Ia memutuskan untuk turun dari mobil. Setengah jam kemudian, asisten El sudah mendapat notifikasi bahwa pesanan sudah selesai.
Pak bisa bantuin saya ke dalam ambil makanan, ucap asisten L pada Pak Supir. Iya, bisa asisten L, ucap Pak Sopir lalu mengikuti langkah asisten L, yang sudah melangkah dulu. Selamat datang di Kafe Pelangi, ada yang bisa saya bantu, ucap pelayan sopan. Pesanan atas nama asisten L, ucap asisten L datar. Apa benar pesanannya nasi kotak komplit 50 bungkus dengan minumannya? Tanya pelayan memastikan. Ya, singkat asisten L. Mohon tunggu sebentar Nona, pesanan Anda baru kita ambil, ucap pelayan itu sopan. Beberapa saat kemudian pelayan itu kembali, dengan menenteng beberapa bungkus makanan. Permisi ini pesanan Anda mau kita taruh di mana? Ucap pelayan itu. Beri saja pada Pak Sopir itu, dan sisanya tolong bantu angkatin ke mobil, ucap asisten L. Baik, ucap pelayan itu menyerahkan bungkusan itu pada Pak Sopir, lalu membantu membawa sisanya ke mobil. Jadi berapa total semuanya, ucap asisten L pada kasir. Total semuanya 10 juta Nona, ucap kasir itu asisten L pun membayarnya. Ia tak heran jika semua makanannya habis segitu, karena makanan yang asisten L pesan Yaakub 4 sehat 5 sempurna. Daging di dalamnya pun jangan diragukan lagi menggunakan produk berkualitas tinggi L, dan dagingnya pun banyak. Setelah membayar asisten L lalu berjalan keluar. Terima kasih sudah datang ke Kafe Pelangi, semoga hari Anda menyenangkan, ucap pelayan yang berada di samping pintu. Sampai di mobil asisten L masuk ke dalam, dan ternyata Irene sudah bangun dari tidurnya dan sedang memainkan handphonenya. Apakah semua sudah selesai Pak? Tanya asisten L. Sudah selesai semua, dan 3 kotak makanan yang beda berada di paling atas asisten L, ucap sang sopir. Baiklah kalau begitu kita ke tempat tadi, ucap asisten L. Sang sopir lalu menginjak gas mobilnya menuju ke tempat pembangunan. Apa semua sudah selesai asisten L, ucap Irene masih pada layar handphonenya. Sudah Miss, tinggal memberikannya pada mereka, ucap asisten L melihat Irene dari kaca spion. Irene mengangguk. Beri saat mandor itu tidak ada di tempat, takutnya tidak diizinkan masuk atau tidak jatuh di tangan mereka, ucap Irene. Baik Miss, ucap asisten L.